Sebenarnya sih mereka menyebut bahwa series ini adalah series gagal. Menurutku efek yang membuat film ini maju itu adalah pandemi. Kemudian dijual di sana secara nasional di Spanyol namun tidak laku. Tapi kok nggak ada nama Indonesia? Kayaknya hype banget di sini. Apa? Tapi kok nggak ada nama Indonesia gitu. Perang. Kan kita nontonnya kita ini bacakan nonton- Bor. Nontonnya dari Nonton kan bacakan ya. Ini. Makanya nggak terhitung. layar 10-10-1. Layar 192. Jangan disebut nanti diblokir. Guys, jangan disebut nanti diblokir. Jadi kalian tahu sendiri kan di ending season 4 Profesor itu gimana? Yang bagi yang nonton pasti tahu lah ya. Nah, di sini saya mau kasih bocoran kalau ternyata ya untuk sambungan di season 5 Profesor itu ternyata adalah kalau menurut kalian sendiri apa yang membuat ini pendapat pribadi aja ya, apa yang membuat akhirnya series ini itu menjadi menarik untuk ditonton dan menjadi booming di seluruh dunia? Ini menurut kalian kenapa emang? Kalau menurutku kenapa ini bisa booming, ada dua. Kalau aku ya ada dua perspektif, ada dua sudut pandang yang tak lihat kenapa ini bisa booming. Jadi satu dari perspektif bisnis, yang satunya dari perspektif sinematik. Jadi dari film itu sendiri. Nah, dari bisnisnya saya rasa teman-teman yang nonton ini juga tahu bahwa faktanya bahwa serial ini tuh sebenarnya bukan punya Netflix gitu loh. Itu sebenarnya punya salah satu stasiun TV yang ada di Spanyol ya. Yang ada di Spanyol, Antena 3. Kemudian dijual di sana secara nasional di Spanyol namun tidak laku. Kemudian katanya malah banyak dari luar yang sering nonton series itu. Kemudian Netflix membaca peluang itu, kemudian diambillah Netflix. Kemudian diedit ulang sampai itulah mengapa di season 1 sama season 2 episodenya banyak. Karena secara durasinya berbeda dengan standarnya Netflix. Nah, dari bisnis sih perspektifku kenapa bisa booming ya dari itu. Akhirnya kan penonton bertanya-tanya toh, serial apa nih kok Netflix sampai mau ngambil? Katanya nggak laku, tapi kok diambil Netflix jadi booming. Nah, dari bisnisnya sih aku nontonnya seperti itu. Kemudian setelah nontonnya, pertama sendiri nonton, ketika nonton season 1 pembentukan karakter itu menurutku ya, pembentukan karakter protagonis itu membuatku terkesima. Jadi kayak contoh Profesor, terus contoh ada Berlin. Aku paling suka sama Profesor sama Berlin sih, dimana tokoh-tokoh itu membuat kita tetap tahan di durasi. Dengan konfliknya yang setiap episode ada konflik, kemudian setiap episode ada ketegangan, ada penjelasan, kemudian alurnya yang maju mundur. Awalnya nggak dikasih tahu, terus tiba-tiba contoh Berlin bisa melakukan sesuatu atau mereka bisa melakukan sesuatu, ternyata tiba-tiba flashback, oh mereka belajar, kayak gitu kan. Wah, anjing, nggak kepikiran. Nah, itu secara sinematik menurutku asik banget. Dan yang paling aku suka series ini, mungkin series yang lain juga ada ya, tapi yang paling aku suka di sini adalah endingnya atau cliffhanger yang mereka kasih. Jadi kuat banget. Dahsyat. Bikin kamu nggak bisa tidur, pengen lanjut terus. Jadi nonton selalu melek sampai selesai. Nah, itu tuh membuat seperti kayak hidangan makan tuh, kamu udah suapan terakhir tapi masih enak, akhirnya nambah lagi. Nah, menurutku sih secara sinematik itu. Jadi kenapa series ini bisa langsung membooming ya itu, terus kemudian mau to mod ya akhirnya booming gitu sih. Kalau menurutku itu ya terlepas itu dari strategi Netflix sendiri ya. Netflix kan sekarang banyak ngambil original story dari seri-seri luar negeri, dari Denmark, terus dari Jerman terus kalau dari Jerman tuh nggak salah ada judulnya Dark kayaknya. Pokoknya itu. Peteng. Ya seri-seri yang potensial di Europe, terus mereka olah lagi, mereka remake lagi, mereka lanjutkan. Nah, itu terlepas dari strateginya. Tapi menurut saya La Casa de Papel ini emang ya suatu cerita yang unik lah untuk kisah
pencurian gitu. Sama kemakan ini aja efek promosi. Kalau aku sih ya, jujur aku adalah korban ini promosinya dari media sosial. Karena teman-teman update sehingga kepo gitu ya. Iya, jadi kan update lah, kita story apa. Kebetulan temanku ada yang nonton Netflix terus apa nih? Penasaran nonton, ternyata menarik gitu kan. Terus emang banyak sih orang yang ngikutin. Dan menurutku efek yang membuat film ini maju itu adalah pandemik. Itu nggak bisa dilepaskan dari pandemik. Iya. Secara logika ya. Gak cuma ini aja ya, banyak ya. Beberapa series yang awalnya tidak terdengar. Tidak, orang nggak ngerti iya apa sih lu. Tiba-tiba semua orang nonton series. Tiba-tiba semua orang nonton series lu. Iya. Kayak ini sangat terbantu oleh pandemik. Yang pertama, ya banyak negara di lockdown. Tapi sebelum pandemi juga juga udah naik series ini kan. Karena pandemik ini kan mulainya ketika season 4. Karena season 1, 2, 3 itu sebelum pandemik, sebelum corona menyerang. Ya oke lah. Tapi kan setelah itu orang jadi nonton gitu. Dari pengikut awal lah istilahnya. Pengikutnya membuat lebih banyak ini fans baru lah ya. Ya, fans baru yang nonton. Mau nggak mau nonton dari season 1 walaupun itu rilisnya sebenarnya syutingnya udah selesai dari 2017. Kan lama banget itu. Nah, dari 2017 sampai baru terkenal 2020 itu kan gara-gara ya orang sekarang aksesnya terbatas. Mau nggak mau pilih tontonan, mereka nonton series, terus banyak platform-platform sekarang yang punya keuntungan besar kan, income-nya jadi besar gara-gara semua akses sudah nggak boleh gitu kan. Ya itu menurutku gara efek-efek pandemik juga sih. Kalau dibilang season 1 ini berhasil atau tidak, berhasil. Di TV Spanyol itu penontonnya 4 juta di Spanyol. Dan itu nasional ya? Ya, nasional. Belum itu belum hitungan Netflix ya. Hitungan TV mereka yang nonton 4 juta, habis itu mereka drop sampai 50%, dan ke 2 juta penonton di season kedua sampai langsung turun drastis sampai mereka pikir oke lah kita stop, kita tamat di sini gitu. Kayak tiba-tiba mereka nggak punya pekerjaan gitu. Kalau menurutku sendiri ya, yang dilansir dari kru, dari produser, dari sutradara, sebenarnya sih mereka menyebut bahwa series ini adalah series gagal. Karena memang seperti yang dikatakan tadi, series ini tuh seakan seperti pelecut, seperti bom gitu di awal seriesnya. Mereka meledak dengan 4 juta penonton, terus konsisten. Tapi lama kelamaan nggak tahu kenapa, mungkin karena memang udah terlalu jenuh dan terlalu bertele-tele, makanya kemudian series ini turun sampai ke apa ya? Sampai istilahnya tidak memenuhi target penontonnya lah di Spanyol, apalagi nasional. Itu makanya kreatornya sendiri pun menyebut bahwa ini adalah series gagal karena mereka beranggapan bahwa kita berarti ya wis di selesai di season 2 gitu. Cuma kalau kemudian balik lagi, kenapa ini bisa booming di season 1 dan juga di awal-awal kemunculannya, karena kreatornya menyatakan bahwa mereka ingin membuat sebuah series, sebuah tayangan yang berbeda, di mana mereka menampilkan dua sisi tontonan. Seperti kalau kita tahu bahwa film laga, film action itu kebanyakan hanya dar tanpa ada maksud yang jelas dan dangkal gitu. Yang penting action, yang penting gelut, yang penting itu efeknya wah gitu. Dan kemudian juga di satu sisi mereka menggabungkan unsur-unsur romantik, unsur-unsur drama, unsur-unsur sensual, di mana sensual bukan seksual ya, di setiap episodenya. Jangan dilupakan.
Itu pemanis. Tapi itu emang jurus utama. Iya. Jangan lupa dulu Game of Thrones juga gitu. Iya. Itu Awal-awal salah satu dulu, salah satu faktor pemikatnya kan juga itu. Iya. Loh. Itu salah satu jurus ramuannya. Racikannya. Dimana mereka yaitu menggabungkan film-film sensual romantik terus drama yang kebanyakan membosankan loh. Iya. Namun di dalam La Casa de Papel mereka menggabungkan itu. Mereka film laga tapi juga ada bumbu drama dan romantik loh. Jadi bayangkan aja kalian ini merampok tapi di situasi perampokan itu ada bumbu-bumbu cinta, ada bumbu-bumbu sensual, ada bumbu-bumbu romantisme dan itu jarang yang seperti itu loh, menggabungkan dua sisi genre yang berbeda loh. Dan itu menurutku wah itu terobosan baru sih. Jarang ada yang seperti itu. Terus kalau ada yang bilang series ini sukses, series ini gagal. Menurutku yang membuat series ini itu gagal karena unsur ini ya, dramanya menurutku ya. Tidak seperti yang diharapkan orang gitu loh. Ya salah satu alasannya karena ini tayang di TV, terus tidak boleh mengandung unsur kekerasan, tidak boleh unsur pembunuhan, jadinya banyak dramanya, terkesan banyak dramanya. Itu akhirnya pola penceritanya terbatas toh. Iya. Mau kasar-kasaran pun mikir karena nanti jadinya di TV diulur-ulur gitu ya. Ibaratnya banyak lah kita temuin di season 1 ya. Ini kritikku, menurutku ya, jeleknya season 1 itu banyakkan dramanya. Jadi ketika kamu mau dibunuh, ini bacotnya lama ini. Dan akhirnya mesti gak jadi dibunuh gitu. Sampai itu gregetannya tuh hilang. Aku pertama nontonin kayak wah anjing mati nih, mati. Ternyata nggak mati. Dan itu kebiasaan kayak gitu. Terus jadi ketika muncul adegan yang bener-bener misalnya nodong pistol itu ya, seharusnya mati. Alah ini mesti nggak jadi mati. Ya tenan toh. Jadi banyak unsur-unsur drama yang terkesan untuk memanjangkan karena durasinya. Karena gitu. berulang-ulang makanya penonton pun alah paling ora mungkin, paling gak jadi loh. Kalau drama-drama yang paling klise, yang paling aku sebel tuh ini, misalnya inspektur ya. Ini mesti inspektur habis nelpon profesor. Salva. Bentar. Coba profesor. Salva, apakah bisa kita bertemu di kafe? Nah, itu kan kayak klise gitu. Sampai aku bisa nebak. Ini mesti telepon Salva. Tahu tenang kan. Jadi dramanya tuh kurang pas gitu loh. Jadi bertele-tele, nggak seperti orang harapkan gitu. Kalau menurutku sendiri, perspektifku di season 1 ini yang mungkin sedikit menyeret ke season 2 ya, karena memang setnya sama. Menurutku yang kurang dari season 1 ini, aku komen jeleknya dulu ya. Jadi universe-nya yang kurang kerasa. Jadi seperti film ini hanya berlangsung di percetakan uang dan di luar percetakan uang. Padahal percetakan uang itu kan ada di sebuah negara toh. Terus bener-bener. Negara itu kan pasti perlindungannya ketat toh. Walaupun memang sepengetahuanku walaupun memang sudah ada peraturannya sendiri, alurnya seperti apa, mungkin kan dari inspektur dulu, mungkin nanti kalau nggak bisa turun kemana, tapi alur ceritanya kalau nggak salah sampai 11 hari lebih ya di set itu di dalam itu. Menurutku universe Spanyolnya atau universe negara itu tuh tidak terbangun gitu loh. Masa pencuri yang sampai berhari-hari dari pihak kepolisian cuman kayak gitu, masa nggak ada dari pihak militer? Nah aku sih personalku mikirnya gitu. Jadi akhirnya terbatas ceritanya antara pihak pencuri profesor kemudian dengan pihak polisi yang dipimpin oleh Raquel. Padahal di atas semua itu kan ada Spanyol. Nah, kenapa kok tidak ada Spanyol yang kita liatin lah di penduduk Spanyol bahwa melihat berita yang begitu, kan beritanya cuma kelihatan waktu Raquel sama Salva ada di kafe. Kan kelihatannya gitu. Dipaksa di satu scene gitu. Universe-nya kurang ramai. Universe-nya kurang kerasa. Menurutku sih itu. Tapi untuk logika 11 hari di situ loh. Ya, makanya itu terlalu lama untuk hanya bertindak seperti itu saja, karena membicarakan keamanan kan, keamanan publik prioritas utama toh istilahnya. Tapi kenapa kok bala bantuannya cuma gitu-gitu doang? Aku sih mikirnya gitu. Terus yang membuat
membuatku positifnya, yang membuatku di series ini betah adalah mungkin kalau teman-teman pernah nonton Ocean 11, itu kan sama tentang perampokan juga. Perampokan, tapi di situ kan kasino ya kalau nggak salah ya. Di banyak 11. Versi. Ocean 11 iya, banyak versi. Kasino yang awal. Intinya yang perampokan ya, lah. perampokan. Tapi dengan taktik yang hampir sama kayak gini. Hampir sama gitu kan. Nah, cuman yang nggak kurasain di Ocean 11 adalah bagaimana penjelasan secara detail gitu loh. Jadi Ocean 11 tiba-tiba ya wis karena terbatas durasi toh. Jadi ya wis tiba-tiba dia ngene, terus kemudian penjelasannya sedikit, nggak dijelasin bahwa bagaimana dia belajar, bagaimana ini. Nah, sementara di sini tuh detail banget. Detail banget, bahkan bagaimana mereka mencetak uang, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian bahkan sampai profesor tahu hukum-hukumnya sehingga bisa mempermainkan polisi, sehingga bisa menambah waktu dalam mencetak uang. Jadi menurutku ini bukan series yang asal-asal ngawur gitu loh. Ini bener aku nggak tahu ya apakah film ini berdasarkan riset yang begitu ketat sampai bener-bener sesuai dengan dunia nyata atau enggak, tapi aku merasa bahwa film ini menjejali suatu fakta. Jadi ketika iya sih bener, iya sih ini akhirnya membuatku mengamini itu, dan itu membuatku tertarik. Cuman di akhir season 1 ini membuatku bertanya, lah ini kan Spanyol kok sepi gini. Nah itu tok sih menurutku, cuman itu. Mereka takut nggak sih melibatkan perdana menteri atau presiden? Nah itu loh, itu pertanyaan. Itu bedanya sama film-film Amerika ya. Kalau film Amerika secara gamblang mesti langsung presidennya turun tangan gitu. Langsung mengkritiknya total. Mereka jangan ini ya. Presidennya itu dilompati, tiba-tiba mereka bawa nama-nama Europol. Euro polisi itu kan, atau Interpol. Benar. Nah itulah ada salah satu plot hole lah menurutku. Ada hole-nya itu di situ ya. Mungkin karena awalnya belum diangkat Netflix, terbatas dana lah atau semacamnya mungkin ya. Tapi ya itu menurutku itu hal kecil tapi penting untuk universe, sehingga penonton ngerasain bahwa setegang ini gitu loh. Kan rasanya kayak dikepung, rasanya seperti dikepung satu polsek. Jadi tidak seperti dikepung polseknya pindah. Iya, jadi kayak istilahnya polsek Bantul gitu. Pindah di depan percetakan uang. Jadi tidak seperti dikepung satu negara gitu loh. Itu kalau lebih lama lagi dalam bisa beranak pinak gitu. Nah itu sih. Ya itu sih kurang lebih seperti itu. Aku pengen tahu gimana mereka keluarnya. Itu informasi bagaimana keluarnya. Aku pengen tahu. Itu hal paling penting. Coba bayangin masuk dengan cara seperti itu, merampok 11 hari. Terus banyak drama di situ. Kira-kira keluarnya gimana sih lu? Jadinya tuh penonton pengen tahu gimana mereka tuh keluar. Iya. Tapi itu episode-episode. Tapi itu juga ini jadi bisa jadi ujung tombak, bisa jadi bumerang. Iya. Kalau ujung tombaknya ya memang kalau yang nonton edik dan yang nonton adalah penikmat, ya oke, itu bisa jadi ujung tombak. Tapi kalau penontonnya hanya untuk mencari hiburan, mencari waktu senggang ya. Kalau bertele-tele seperti itu dan tidak kunjung keluar dan tidak jelas nih keluarnya gimana ya, penonton akan males loh. Iya. Ya menurutku yang jadikan penonton tuh jadi edik itu sebenarnya cliffhanger-nya sih. Kecerdasannya Netflix sih cliffhanger itu. Karena memang ya itu bagaimana memperlakukan series untuk bisa membuat penontonnya itu edik ya seperti itu loh. Itu rumus paten lah di mana-mana gitu. Parah. Menuntun orang untuk nonton ke next episode ya itu hanya itu rumusnya. Di mana-mana gitu. Karena kembali lagi ini kan program TV yang mana soap opera ya. Jadi kan memang harus seringan mungkin toh. Tapi nggak bayangin sih kalau misalnya nonton di TV terus diselingi dengan iklan-iklan, terus kita beraktivitas, itu nggak seintens kita menonton film, bro. Itu kan bisa kan orang nonton TV sambil makan, orang nonton TV sambil main HP, tiba-tiba ditinggal kemana, ketiduran lah segala macam. Itu beda kondisinya dengan nonton film itu. Dan itu bisa dimaklumi sih untuk sebuah series itu. Ya itu sih mungkin menurutku ya karena memang masih
babak pengenalan pertama, dan yang kedua karena mediumnya adalah TV atau bentuknya adalah series, ya dibikin soap opera supaya banyak orang bisa menikmati. Dan paling gampang dinikmati ya cinta Iya. dan dicintai. Dan Iya. oh yeah. Dan oh yeah. Mantap. Oh yeah. Oke, tapi setelah pembahasan kita tadi yang sangat serius ya, kita bahas tentang season 1 ya. Aku mau tanya nih, menurut kalian apa sih istilahnya, kita kan lama di rumah ya. Makanya dengan menonton film tuh ibaratnya ya sambil belajar, sambil naik kelas gitu lah. Apa sih yang kalian dapat gitu loh dari series ini? Mas Raka dulu deh. Apa Mas? Menurut aku ya. Ya. Asing gimana? Tunda lu lagi anjing. Kalau menurutku tuh pertama aku nggak suka replacement suara untuk alih bahasanya untuk ke bahasa Inggris. Awalnya kan Spanyol. Dubbing. Ya dubbing, tapi ada istilahnya lagi untuk dubbing. ADR. Dubbing Oh, itu ADR, buat ADR, animasi. iya, benar, ADR. Oh ya, DR. ADR buat film ini yang replacement bahasa ya, ke bahasa Inggris itu menurutku awal-awal aku nonton aku nggak nyaman. Karena ya otomatis mulutnya tuh nggak sinkron, itu Iya. otomatis ya. Dan emosinya tuh nggak dapet menurutku. Itu tergantung skill orang yang ADR itu tadi, skill talentnya gitu loh. Terus menurutku untuk versi bahasa Inggrisnya ini kurang detail lah dari segi tata suara ya. Aku sebagai pengamat ya, pendengar Iya, gitu, aku siap, merasa siap. untuk versi bahasa Inggrisnya ini kurang detail dibandingkan dengan season 3 dan season 4. Aku nontonnya kan versi Spanyolnya. Ya. Nah, di versi Spanyolnya tuh detail gitu loh. Elemen suaranya, efeknya, sound efeknya itu semuanya detail. Nah, terus aku menemukan sesuatu yang menarik di episode terakhir season 1. Itu pada saat adegan profesor datang ke rumahnya, terus nemuin neneknya, ternyata neneknya Alzheimer yang Nenek siapa? ngopi, nenek Raquel. ibunya Raquel. Neneknya. Jadi adegan ya datang ke rumahnya Raquel, terus ketemu ibunya Raquel, mau sebenarnya merencanakan sesuatu, ya. suatu pembunuhan, tapi nggak jadi. Dan itu kalau kalian nonton lagi di adegan pas buat kopinya, terus dia duduk dan nuangin itu ada suspense dari suara jam dinding. Dan itu menurutku itu menarik untuk menahan suspense pakai suara jam dinding. Tik tok. Jadi kayak kalian ngopi, kalian merencanakan sesuatu, terus di belakang terus kemudian ada suara yang membuat kalian itu apa ya, stres loh. Iya. Padahal itu suasananya santai loh. Ya. Itu pacingnya lambat, adegannya lambat. Tapi ya mungkin motivasinya buat ini berhubungan dengan waktu gitu loh. Ya. Ini bukan waktu gimana dia nuangin racunnya ke situ, terus ya itu timing lah, berhubungan dengan timing. Siapa tahu itu vitamin. Racun dan Belum disebut dicek kan? racun. Siapa tahu vitamin, Bos. Itu racun. Obat ya, jamun. Menurutku itu yang menarik deh dari season 1 yang bisa tak pelajari. Kayak dari pacing yang lambat tapi pakai suara suspense yang sebenarnya dari suara jam. Itu menarik sih menurutku. Pertama aku nonton yang paling yang paling ngena buat aku sih, series ini nyebelin. Nyebelin sumpah. Jadi istilahnya kamu udah dibikin edik gitu ya. Kamu udah dibikin edik, anggaplah kamu sudah dihadirkan satu makanan ya kan. Dihadirkan satu makanan, tiap hari dihadirkan terus dan diberikan gratis gitu. 7 hari berturut-turut. Tapi di hari ke-8 tiba-tiba stop. Wah anjing sih itu memang. Wah tiba-tiba aku harus nonton lanjutannya. Kayak gitu loh. Jadi padahal kan nonton membuat series, stres nih. jadi menambah apa ya, rasa curious, rasa ingin tahu dan stres. Anjir ternyata belum kelar. Tapi dampak baiknya adalah ya itu tadi, kita menikmati tontonannya itu, kita menikmati secara penuh penceritaannya. Cuman ya efek buruknya ya itu membuat adiktif ke kita sampai tidak meluangkan waktu secara tepat lah istilahnya. Yang harusnya ngapain malah kita melek malam sampai pagi buat nonton itu karena cliffhanger yang
Ya kayak kejutan kayak barusan itu tadi. Jadi di series ini memang memberikan banyak sekali kejutan kayak gitu. Dan apa ya? Yang itu first impressionnya menyebalkan, tapi dibalik menyebalkan itu saya cukup senang dengan penceritaan di film ini. Jadi penceritaannya tertutup dan apa ya? Kadang tidak semua film bisa diterima oleh penonton karena film ini mendekati film-film yang kesannya menggurui. Menurutku satu hal yang baik di season 1 ini adalah bagaimana mereka sudah merencanakan di praproduksinya. Nggak tahu ya apakah seperti yang aku omongkan atau enggak, tapi prediksiku mereka sudah benar-benar merencanakan bahwa ini akan seperti apa dan tokoh mana yang akan menjadi leading di season 1 ini. Contohnya ya Berlin itu tadi. Menurutku sih gitu. Itu sih. Kalau saya sih ini simple aja sebenarnya. Mungkin sebagian dari kita merasa asing dia menonton sebuah tayangan, apalagi dengan bahasa Spanyol dulu. Mungkin dalam experience menontonnya kalian atau semua yang mendengarkan ini kan mungkin sangat jarang loh mendengar sebuah film ataupun sebuah series tayangan tapi didialogkan dengan bukan bahasa Inggris sepenuhnya. Merasa experience-nya beda loh. Kalau saya sih membuat saya tuh paham beberapa bahasa Spanyol kayak hola amigo. Hola amigo. Adios. Buenos dias. Sama yang paling fenomenal, La puta ama. La puta. Artinya apa? Artinya elek. Jangan diartikan lah. Pokoknya Jadi jelek aja. Jadi kan ya kita sama belajar juga bahasa Spanyol meskipun ya belajarnya sing elek-elek. Ya pasti lah, pokoknya setiap ketemu orang, hola amigo. Jadi keren lu, sangar bahasa Spanyol lu. Ya gue buat ya udah genda saya dapatkan itu bisa bahasa Spanyol kepada sederek amigo ya udah cocok juga kalau misalkan gitu anjing. Terus kalau katanya youtuber itu sekarang itu film di luar Amerika tuh sudah mulai bersaing. Jadi nggak cuma Amerika aja yang bagus sih. Kalau katanya youtuber itu kan dia. Padahal banyak gitu loh series dari Prancis, dari Korea gitu. Itu kok katanya orang-orang sih kayak gitu. Jadi sekarang film luar negeri itu sudah mulai bersaing. Sinematografinya tuh bagus. Sudah mendekati Hollywood. Kayak Hollywood. Oke lah, itu tadi responnya. Terlepas dari sebuah series yang sukses ditonton 34 juta viewer di seluruh dunia, paling populer di Prancis, Italia, Argentina, Brazil, dan Afrika Utara, Chili, Turki. Tapi kok nggak ada nama Indonesia? Kayaknya hype banget di sini. Apa? Tapi kok nggak ada nama Indonesia gitu? Perang kan kita nontonnya bacakan Bor. Nontonnya dari Nonton kan bacakan ya. Makanya nggak terhitung. layar 1011 layar 192. Jangan disebut nanti diblokir. Guys, jangan disebut nanti diblokir. Kasihan teman-teman yang nggak bisa ngakses Netflix. Oke, mantap. Mantap. Kalian yang masih nonton bacakan, please lah nonton di Netflix. Harga original gitu. Percuma kalian pamer-pamer di Instagram gitu kan, pakai filter-filter terus pakai ini, ternyata kalian nontonnya bacakan gitu. Oke, buat teman-teman yang masih tertarik dengan obrolan kita, yang masih tertarik dengan apresiasi kita terhadap film ini, La Casa de Papel. tepuk tangan dulu. Ada efek sound efek tepuk tangan. Itu dulu ya bahasa untuk season 1. Nanti next video
Next audio. Next podcast kita akan bahas tentang season 2 yang tentunya lebih ke teknis. Kayak sinematografinya, editingnya, artistik, sound dan segala macam. Kita akan bahas di situ lebih ke teknis. Tapi mungkin cukup segitu aja buat season 1. Oke, bentar. Gimana Mas Gading? Saya ini untuk menutup podcast pertama ini saya akan membocorkan beberapa hal untuk season 5. Nah, kebetulan nih ini teman-teman yang mendengar, kebetulan Mas Gading itu salah satu kru ya. Iya, saya tahu luar dalam ini. Udah sempat ke Spanyol dia. Jadi orang coba, dalam. Siapa tahu bisa ngasih kisi-kisi untuk season selanjutnya. Coba Mas Gading. Itu pas syuting kaosnya tulisannya orang dalam. Iya, saya punya tulisannya La Casa de Papel. Kru. Punya saya. Kru La Casa de Papel. Oke, untuk season 5 nih saya kasih bocoran. Ini sebenarnya gak boleh sih ya. Kalau ini bocor saya gak di calling lagi nih. Gini. Dengaran baik-baik. Jadi kalian tahu sendiri kan di ending season 4 Profesor itu gimana? Yang bagi yang nonton pasti tahu lah ya. Nah, di sini saya mau kasih bocoran kalau ternyata ya untuk sambungan di season 5 Profesor itu ternyata adalah